Pemirsa, masih bersama dari redaksi Kominfo Newsroom, kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai skema dari IKN Nusantara ini masih bersama dengan Dirjen IKP Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak, sekarang kita akan lebih detail lagi mungkin menjawab pertanyaan masyarakat. Iya. Ini kira-kira nanti yang akan dipindahkan dulu ke Ibu Kota Negara Baru itu seperti apa, Pak? Apa-apa saja yang menjadi prioritas pemerintah nantinya dalam skema pemindahan ke IKN ini, Pak? Iya, yang memang harus bertahap. Ini kan jangka waktunya bisa sampai 20 tahun begitu kan proses pemindahannya. Pengalaman negara-negara lain juga seperti itu, yang pindah ya. Lain yang sejak awal memang sudah terpisah antara pusat bisnis dengan pusat pemerintahan begitu. Apalagi Indonesia ini kan negara besar, jumlah penduduknya banyak, ya kemudian juga pindah dari saat di ibu kota yang lama DKI ke Kalimantan Timur ini kan cukup jauh ya, jaraknya cukup jauh. Nah karena itu tahapannya memang harus dipikirkan betul-betul. Jadi kalau kita perkirakan baru 20 tahun rampung ini proses pentahapan ini atau pemindahan. Dan yang pertama-tama dipindahkan tentu saja adalah istana. Ya, istana negara ya. Jadi presiden dengan wakil presiden itu pertama pindah ya. Kemudian juga ada kementerian yang biasa disebut kementerian triumvirat ya begitu. Itu ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri ya. Kemudian juga yang lain lagi adalah Kementerian Pertahanan, juga kemudian Kementerian Sekretariat Negara. Ini kan akan mendukung kerja presiden, misalnya Kementerian Sekretariat Negara. Kemudian juga jadi ada dalam semester pertama 2024, ini kan pertama pindah 2024 ini. Ya semester pertama itu termasuk kementerian-kementerian yang mendukung infrastruktur. Ya misalnya Kementerian PUPR, ini akan di semester pertama. Ya semester pertama. Ya berarti 6 bulan pertama di tahun 2024 ini pindah. Termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kenapa? Karena Kominfo ini kan harus menyiapkan infrastruktur digital. Ini kan nanti jadi smart city ibu kota baru ini nanti, Nusantara ini begitu. Berarti dari Kementerian Kominfo juga termasuk cepat nanti untuk perpindahannya, Pak ya? Semester pertama lah ya. Tidak yang paling pertama. Yang paling pertama kan presiden, ya istana dulu yang pindah begitu. Dan kemudian lembaga-lembaga tinggi negara juga. Ini tidak semua nanti lembaga-lembaga negara pindah, misalnya seperti KPK mungkin akan tetap di Jakarta. Kemudian juga Komnas HAM dan lembaga-lembaga negara lainnya tetap di Jakarta ya. Kecuali yang lembaga tinggi negara itu akan pindah ke sana. DPR, MPR, kemudian BPK, MA, MK begitu, ini akan pindah ke sana. Kemudian juga kedutaan-kedutaan besar ini akan pindah. Kedutaan besar itu adanya di ibu kota negara. Kalau yang bukan di ibu kota negara namanya konsul jenderal begitu. Baik, itu kan ada beberapa nanti yang akan dipindahkan secara bertahap, Pak Dirjen. Nah, bagaimana dengan pengelolaan aset yang ada di Jakarta? Tentunya nanti kita mengetahui. Ya aset ini sudah dihitung sebetulnya. Kita kan punya Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN, LMAN ya. Ini sudah dihitung, aset kita itu ada 1.400 triliun yang di Jakarta. Ini kan bisa dikerjasamakan, misalnya apa, disewakan ke swasta. Ya gedung-gedung nanti yang ditinggalkan, pindah oleh ASN, ini bisa disewakan, dikerjasamakan. Nah hasil dari kerjasama ini sifatnya nanti konsensi kan begitu, misalnya 30 tahun. Nah nanti revenue atau anggaran dana yang didapat dari kerjasama ini kan salah satunya yang dipakai untuk pembangunan ibu kota negara begitu, IKN baru begitu, Nusantara. Ini salah satu pengelolaan aset, tetapi juga ini untuk bagian dari penganggaran atau pendanaan IKN. Oke, baik, sejauh ini untuk penganggaran atau pendanaan di IKN ini bagaimana, Pak? Apakah masih ada beberapa hal yang menjadi dilema atau perhitungan dari pemerintah yang sulit? Ya, ini masih dihitung lagi ya oleh Kementerian Keuangan ya, tetapi prinsipnya memang ya harus terukur lah ya penggunaan misalnya APBN. Kita juga tidak mau pemulihan ekonomi, kemudian penanggulangan COVID itu terganggu. Ya, ada isu-isu di luar bahwa anggarannya akan dipakai untuk pemulihan anggaran PEN itu dipakai untuk pembangunan ibu kota baru. Ya, ini kan pendapat yang belum tentu benar begitu loh ya. Ya karena memang
kita sudah punya ketetapan prinsip bahwa pemulihan ekonomi harus tetap jalan ya, tetap jalan. Tapi kan bisa saja sebetulnya pembangunan ibu kota baru ini salah satu bagian dari pemulihan ekonomi, bisa seperti itu ya. Tetapi memang prinsipnya anggaran pemulihan ekonomi nasional tetap ada begitu, itu tetap ada. Jadi dia akan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Ya, jadi anggaran ini sudah dipikirkan dan sedang disusun ya seperti apa. Tetapi kita berharap tadi ada sumber anggaran dari pengelolaan aset yang ada di Jakarta. Ini satu ya. Kemudian juga ya sesedikit mungkin lah ya anggaran APBN bisa digunakan begitu kan. Jangan membebani APBN, intinya itu sudah menjadi ketetapan kan. Jangan membebani APBN begitu dan jangan mengalihkan secara menyeluruh begitu anggaran PEN misalnya ya, secara menyeluruh, secara semena-mena anggaran pemulihan ekonomi dipakai untuk IKN. Saya kira itu sudah dipikirkan betul-betul oleh pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Ya, karena kalau kita lihat juga bahwa untuk anggap saja 2 tahun ini begitu Pak Dirjen, kalau kita baru pemulihan ekonomi nasional, sedangkan kita harus menggunakan dananya untuk hal lain. Tapi kalau Bapak melihat sejauh ini pemerintah sudah punya sekat-sekatnya gitu ya, sudah Pak ya? punya hitung-hitungannya. Tidak jadi masalah begitu Pak ya? Iya, tidak masalah. Artinya dalam arti tidak melanggar aturan begitu loh, tidak melanggar hukum begitu kan, dan juga tidak mengabaikan kepentingan rakyat. Yang penting kan itu sebetulnya. Oke, baik. Sejauh ini tadi kita belum bahas sedikit Pak, mengapa harus memilih daerah di Nusantara tadi, apa keistimewaannya sehingga dipilih daerah itu Pak sebagai ibu kota negara baru? Iya, Kalimantan ini kan sebetulnya daerah yang potensi ekonominya juga baik begitu ya. Kemudian kalau kita lihat nanti ibu kota baru ini, ibu kota negara ini ada di antara 2 kota besar di Kalimantan Timur, Balikpapan dan Samarinda. Artinya infrastruktur dasarnya itu sudah ada begitu, ada jalan tol, ada bandara begitu kan. Nah, kemudian juga dia ini lahannya juga luas begitu ya. Kemudian penduduknya, ya ini kan Balikpapan ini kan kota bisnis ya. Kota minyak kadang-kadang orang menyebut ya, banyak pendatang datang ke Balikpapan. Nah, jadi penduduknya ini heterogen. Ini bagus ya menggambarkan Nusantara itu begitu. Selain itu kan potensinya ini luar biasa. Kalimantan Timur ini kan salah satu penyumbang devisa buat Indonesia, termasuk yang terbesar begitu. Nah, dengan alasan-alasan itu, maka kita memindahkannya ke sana. Selain itu juga dari sisi faktor lingkungan ya. Ini Kalimantan ini daerah yang bisa dikatakan hampir tidak akan ada gempa di situ ya. Dia juga tidak punya gunung berapi ya, karena gunung berapi itu kan bisa ketika dia meletus begitu kan, ini kan bisa menjadi ancaman juga. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan mengapa kita pindah di Kalimantan. Ini kan mirip dengan yang dipikirkan oleh Bung Karno kan di Palangkaraya. Artinya Kalimantan juga. Kalimantan memang daerah yang strategis begitu ya, baik dari sisi ekonomi, dari sisi alamnya, dari sisi lingkungannya ya, dari sisi aksesnya misalkan ketersediaan infrastrukturnya ini bagus. Jadi kita nggak membangun benar-benar dari awal, tidak, karena sudah ada infrastruktur faktor dasar. mendukung juga sudah ada begitu. Oh iya, faktor pendukung tadi itu ya, ada jalan tol, ada sarana atau infrastruktur lainnya lah begitu. Baik, setelah ini kita akan bahas bagaimana dukungan Kominfo terhadap ibu kota negara baru Nusantara ini. Namun kita akan jeda pariwara berikut, tetap dari redaksi Kominfo Newsroom.